Saya tidak mundur teman-teman semua, saya dipecat. Hancur ngana utuh. Ya, apa yang mau bikin hancur, kasihan. Saya sudah terima dengan lapang dada semua. Sudah dipecat, saya sudah dipecat. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman. 2031 masih lama ya, Pak. So fix dipecat. Iya. Kayaknya fix dipecat karena saya lihat tadi Pak Komarudin Watubun langsung yang menyampaikan itu. Baru ngana bangga. Lah terus saya mau bikin bagaimana, kasihan. Tidak. Tadi tanya pada DP orang tua lah. Ini tadi, Terus lihatin terus, semoga semua nasib. Amin, amin. Kawan. Terus perempuan yang di mobil itu siapa? Itu Mainan. Semangat bang, ulang host. Google dulu. Baru langsung bagi Alek yang berani sudah. Tiba-tiba bilang hamil tiada hubungan. Salah ulang bang, Google alhamdulillah dipecat ya, alhamdulillah. Saya live ini teman-teman semua. Tadi sebenarnya itu yang live. Yang live tes plus merah ini. Baru Meitua masuk. Saya karena waktu itu makan, makanya saya ikut nimbrung saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat, iya. Dimulai dari 0000. Iya. Teman-teman semua, saya mulai dari 0 lagi. Jadi sopir trek lagi. Dan pergaulan saya akan tetap seperti kemarin waktu anggota DPRD. Hingga mau tunggu demo ini Pak Alek Am. Demo kayaknya hari Senin ya. Demo di kantor hari Senin. Dan demo di kantor teman-teman semua, saya akan hadir di demo itu meminta maaf. Saya akan hadir di demo itu. Demonya itu hari Senin kalau tidak salah di DPRD provinsi. Saya akan datang di sana sekaligus saya Saya datang ke sana dan akan menemui para pendemo. Saya akan minta maaf di situ dan sekaligus saya pamitan kepada seluruh staf saya di kantor. Gaji pertama pasca selesai jadi anggota DPRD provinsi dapat 200.000 hari ini. Kita celengan, insya Allah berkah. Kecil sekali, 100.000 ya? Alhamdulillah tadi habis ngangkat semen dan ngangkat bamot arang dan muat milu. Alhamdulillah pada gaji 200.000. Terisi celengan. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Amin. Satu hari 100.000, satu bulan 3 juta, lumayan lah untuk hidup ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selama. Ini kan kalau dilihat ini video pribadi kan. Nah, dari pengakuan yang bersangkutan apa motif sampai video ini bisa tersebar? Jadi penjelasan yang disampaikan oleh tergugat bahwa video itu dia tidak tahu. Cuma ini perempuan ini kan menyebarkan video ini. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke kali. Nah kali ini aku mau bahas lagi ya kasus yang kemarin tuh yang viral lagi ya di Gorontalo ya, yang tidak sadar menyayangi perempuan merampak uang negara guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys, dan komentar dari para netizen tentunya kita lihat bareng-bareng dan kita reaksi juga guys. Anda sudah nonton video ini kan? Kita rampok aja uang negara ini kan. Nah, Dinas bareng istri anggota DPRD Gorontalo, kita habiskan uang negara biar miskin. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Netizen banyak bertanya-tanya, siapa sesungguhnya sosok yang di sebelahnya itu? Apakah istrinya atau bukan?
Lalu setelah diklarifikasi, yang bersangkutan menyatakan pada saat itu di mobil dia tidak sadar mengucapkan kata-kata itu. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf? Baik, sebelum saya jelaskan, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru. Ya, netizen kita itu memang jeli ya. Katanya dibandingkan di antara orang yang di mobil dengan orang yang berada di samping anggota dewan ini ketika melakukan klarifikasi. Dari segi wajah beda, bentuk tubuh beda, dan rambutnya juga beda. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi bahwa ini sebenarnya bukan istri sah. Kemudian, kalau dia mengatakan bahwa saat itu tidak sadar, itu dapat dijadikan alasan pembenar atau tidak? Tidak. Kenapa? Berarti kan ada azas hukum yang berbunyi begini. Ignorantia iuris neminem exceptum. Artinya ketidaktahuan terhadap hukum itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Jadi walaupun dia mengatakan saat itu saya sedang bercanda, atau saya tidak sadar, atau saya tidak tahu ada aturan yang melarang hal itu, tetap saja itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Jelas. Waduh. Nah, ini sosok Fadila Talib ya, diduga selingkuhan Wahyudin Moridu yang sakit hati kehamilannya tidak diakui sang mantan DPRD Gorontalo, guys. Ini di bawahnya ada ini foto USG ya kehamilannya. Nah, ini kita lagi. Pantesan aja si Wahyudin. Nah, harta anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin minus 2 juta. Waduh, minus lagi. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini yang lagi viral, pengen ngerampok uang negara, pengen memiskinkan Indonesia karena hartanya ini minus 2 juta dan dia punya utang sebesar 200 juta rupiah. Jadi lagi viral banget kan kemarin tuh kalau ada anggota DPRD yang bikin video hahaha ketawa ketiwi sambil ngata-ngatain Indonesia, sambil bilang kalau dia mau ngerampok Indonesia, mau memiskinkan negara Indonesia barengan sama seorang perempuan yang diduga itu ani-aninya dia, guys. Jadi video dia hahaha di mobil itu dilakukan sama orang yang bukan pasangan sahnya ya. Dan video ini diupload sama wanita tersebut karena wanita itu tuh minta dinikahin sama si Wahyudin. Mungkin karena permintaannya ini ditolak sama si Wahyudin, perempuan ini nekat ngupload video tersebut dan akhirnya jadi viral dan juga rame ya. Akhirnya si Wahyudin ini minta maaf bareng istrinya. Istrinya mulia juga ya, mau nemenin suaminya gitu loh. Nah, setelah minta maaf itu, ternyata fakta-fakta yang lain yang lebih membagongkan lagi tentang dia tuh mencuat gitu guys ke publik. Nah, salah satunya ini ya, ini tuh bapaknya si Wahyudin. Jadi bapaknya Wahyudin ini ex bupati yang terlibat kasus penganiayaan. Mantap. Gak cuma itu, plot twistnya si Wahyudin sendiri pernah terlibat kasus narkoba. Waduh, tidak jauh ya. Tidak jauh dari bapaknya ternyata sifatnya sama. Nah, lebih-lebih lagi ternyata si bapaknya ini gak cuma kasus narkoba penganiayaan sampai orangnya. Udah gitu setelah itu masih ada kasusnya lagi tahun 2024, bapak ex bupati ini, bapaknya si Wahyudin terlibat sampai ke belibet tuh. Terlibat kasus korupsi. Gila. Luar biasa banget. Terus si Wahyudin ini histori pendidikannya itu sebelumnya dia itu tidak sekolah SMA pada umumnya ya, tapi dia tuh ngambil paket C baru dia nerusin ke jenjang berikutnya itu kuliah. Aku sih nggak masalah ya dia mau ngambil paket C atau gimana, tapi masa sih seorang anak bupati harus ngambil paket C kalau nggak ada sesuatu, ya kan? Yang anehnya itu kok bisa-bisanya orang yang pernah terlibat kasus dan rekam jejaknya buruk bisa-bisanya jadi anggota DPR. Untungnya sekarang si Wahyudin udah dipecat ya. Semoga ini jadi pembelajaran nih buat anggota-anggota DPR di luar sana. Jangan banyak gaya, jangan banyak omong, kerja yang bener. Apalagi kalau punya background jelek tuh kalau bisa jangan ngumbar-ngumbar aneh-aneh deh. Nanti IP dibongkar sama netizen. Tahu diri lah. Benar ya. Nah, ini ada lagi kasus ya yang tadi kalian udah lihat ya. Yang pertama sebelum aku mulai opening, ini ada Kanwil Kemenak NTB ya, Zamroni Aziz lemparkan stand mic ya, pecat pejabat yang begini memberikan contoh buruk bagi rakyat ya. Ilmu ada, adab nggak ada, seorang beragama tidak jadi jaminan mempunyai akhlak yang baik, katanya guys. Alasan beliau melempar itu kenapa ya? Apa saking marahnya atau yang membuat dia jadi kesal? Tapi gak harus melempar juga kali ya. Tuh.
ya. Kenapa zaman sekarang pejabatnya rada-rada aneh ya, nggak beda zaman dulu ya, zaman Soeharto itu jarang ada pejabat-pejabat yang bertingkah seperti ini ya. Nah, menurut kalian gimana terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.